Kembali lagi di podcast Katanya Nyatanya Gitu. Oke, selamat siang Sobat Minbi. Gimana nih kabarnya hari ini? Waduh. Oke, kembali lagi bersama saya Nur Sopetul Fitra, relawan PKBI Riau. Dan kali ini Pia tidak sendiri, karena hari ini Pia ditemani sama remaja yang kece juga. Ada Kak siapa di sini? Ada Sela di sini. Oke, Sela aja. Relawan remaja PKBI Riau juga. Oke, ini ngomong-ngomong baju kita sama ya. Oke, terima kasih sponsor. Siapa tuh? Ada ya. Oke, ini Kak Sela sudah hadir jauh-jauh ke sini, nggak juga jauh sih. Gimana nih kabarnya hari ini? Karena masih puasa. Alhamdulillah masih puasa, Oke. masih semangat. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, jaya. Oke, jadi kita berdua hari ini sudah menemani ruang dengar mimpi. Sobat Minbi semuanya ya. Sobat Mimpi semua ya. Aduh, ini kayaknya kebawa platform sebelah ya. Iya. Oke, Kak Sela, hari ini kita akan bahas nih. Kita akan berikan informasi kepada Sobat Minbi yang ada di rumah terkait yang lagi ramai-ramainya hari ini. Apa tuh yang lagi rame? Iya, karena sekarang tanggal 8, tapi ini bukan tentang tanggal 8 tapi tentang tanggal 7 ya. Oke. Ya, di tanggal 7 kemarin kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita sudah merayakan yang namanya Hari Kesehatan Sedunia. Wow, ini Kak Sela kemarin ikut day. Oke. Iya itu. Ikut meramaikan sih. Ikut meramaikan juga ya. Bener. Oke, ini ngomongin soal Hari Kesehatan Sedunia nih Kak Sela. Ini itu the point langsung aja ya kayaknya. Oke, ini ngomong-ngomong soal Hari Kesehatan Sedunia. Ini mungkin Sobat Minbi di rumah juga masih belum banyak yang tahu ya. Ini gimana sih awal terbentuknya Hari Kesehatan Sedunia ini gitu. Oke. Mungkin boleh nih kita bahas-bahas sedikit gitu ya. Oke, Sobat Minbi semuanya, mungkin ada yang udah tahu soal Hari Kesehatan Sedunia atau ada yang masih belum tahu nih. Oke. Kira-kira kenapa sih ada Hari Kesehatan Sedunia? Iya. Nah, awalnya Hari Kesehatan Sedunia itu dibentuk karena diinisiasi oleh dua negara. Oke. Nah, Duanya itu adalah Brazil dan Cina pada tanggal 7 April 1948 yang inisiasi Badan Kesehatan Dunia. Jadi mereka itu pengen ada Badan Kesehatan Dunia yang mandiri dan independen. Oke. Jadi tidak ada keberpihakan dari pemerintah atau organisasi manapun. Jadi lahirlah WHO, World Health Organization. Oh, jadi WHO itu bener banget. Itu Oke. berdirinya dari Hari Kesehatan Sedunia tadi. Jadi gara-gara dua negara inilah lahirlah WHO dari Badan Kesehatan Dunia ya, yang fokus untuk menangani permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Oke, berarti seluruh kesehatan di dunia ini naungi oleh yang namanya WHO. Ini kayaknya ya Pak puasa ya, jadi kayak lemes-lemes manja. Apapun gitu. kesalahannya salahin puasa ya. aduh kami hitam ya. Oke, next. Nah, kita kan udah merayakan nih tanggal 7 kemarin nih Kak Sela gitu ya. Sebenarnya kan Hari Kesehatan Sedunia, semua orang juga mungkin sudah merayakan Hari Kesehatan itu setiap hari bagi yang sehat gitu ya. Sebenarnya untuk apa sih ini Hari Kesehatan masih kita rayain di tanggal 7 April itu gitu? Oke. Kenapa sih harus ada Hari Kesehatan Sedunia? Kenapa dirayain? Kenapa diperingatin? Jadi perayaan Hari Kesehatan Sedunia ini Sobat Minbi, biar kita itu semua tuh aware, biar kita itu semua sadar akan kesehatan yang ada di diri kita masing-masing. Jadi kesehatan ini tidak hanya untuk aku, kamu, tapi ini untuk kita semua. Oke, untuk kita sesuai ya. temanya. Apa Health tuh? For all. Oke, berarti sudah ada temanya juga ya untuk Hari Kesehatan untuk dunia semua. ini. Oke, kesehatan untuk semuanya. Benar banget. Iya, dan Kak Sela ini katanya juga sebagai salah satu orang yang sering ini ya memberikan edukasi kesehatan ya. Di bidang apa tuh? Sebenarnya nggak bisa dibilang sering ya. Ya, tapi orang yang cukup
sering memfasilitasi. Oke. Jadi cuma penyambung aja. Penyambung informasi berarti ya. Penyambung informasi. Jadi beberapa informasi baik itu ada baiknya, jangan berhenti di kita. Oke, jangan berhenti di kita tapi emang harus kita sebarkan juga untuk orang lainnya. Bener gitu ya. banget. Salah satunya itu lewat program responnya PKBI yang terhadap kesehatan remaja. Jadi kita itu sering ngadain kelas edukasi. Di kelas edukasi ini kita nyampain soal isu-isu tentang kesehatan reproduksi, IMS, dan juga berbagai macam isu-isu yang sangat dekat dengan remaja. Oke. Oh ya, mungkin sahabat Minbi juga ada yang ngeh nih, hari ini kita pakai baju couple. Waduh, ini dari mana nih? Aduh, perlu ada logo enggak kelihatan, ada logo Oki-nya begitu ya. Oke. Masuk promosinya ya. Dan ya kita berbicara tentang Hari Kesehatan Sedunia juga ya Kak Sela ya, bahwasanya emang kesehatan untuk kita semuanya. Bener banget. Tapi karena hari ini tuh ada dua perempuan yang nggak perempuan banget. Aku sih perempuan ya. Aku sih perempuan. Oh ya, perempuan dua-duanya ya. Jadi kita berbicara tentang kesehatan yang banyak menyinggung perempuan. Iya, benar banget. Salah satunya yang paling banyak menyinggung perempuan itu dan juga mungkin dianggap hal yang sepele, enteng oleh kebanyakan perempuan, yaitu soal menstruasi. Bener. Nah, mungkin boleh nih Kak Sela, gimana sih soal kesehatan dalam perempuan mengenai menstruasi itu sendiri menurut Kak Sela gitu? Oke, kalau kita bicara soal fakta, kita bawain fakta dulu nih ke sobat ini biar ada dasarnya nih si Sela ngomong gitu kan. Nah, kalau menurut data customer line Unala itu keluhan atau curhatan soal menstruasi itu sekitar 16,4%. Oke. Jadi keluhan-keluhan ini ada terkait tentang siklus menstruasi yang nggak teratur, PMS, dan banyak lagi keluhan-keluhan saat menstruasi. Ada tuh kadang kita kram gitu kan. Oh iya. Beberapa dari kita itu kram saat menstruasi, itu juga termasuk keluhan-keluhan yang dirasain saat menstruasi. Jadi dari beberapa keluhan ini makanya kita itu harus aware. Salah satunya soal manajemen kebersihan menstruasi. Wah, ada manajemennya juga. Iya, jangan salah ya, menstruasi itu ada manajemennya. Kalau Pia kira cuma uang gitu yang ada manajemen, ternyata menstruasi juga ada ya. Iya, bener banget. Cara gimana kita mengelola kebersihan organ intim kita saat menstruasi juga gimana sih cara kita biar kita tuh tahu informasi-informasi yang sebenarnya hal ini nggak tabu-tabu banget ya untuk dibahas gitu kan. Oke, ini Kak Sela, ini kan masih banyak ya remaja-remaja sobat Mimbi ini yang belum mengetahui tentang informasi secara detail tentang menstruasi ini gitu. Nah, kira-kira di mana sih sobat Mimbi ini bisa akses nih informasi tentang hal ini gitu? Oke, sobat Minbi itu bisa akses soal layanan seputar menstruasi itu salah satunya di admin hotline-nya PKBI. Kita ada konselor remaja yang menangani isu-isu seputar nggak hanya menstruasi, juga kesehatan reproduksi dan banyak lagi. Salah satunya juga psikologi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat layanan puskesmas di sekitar kita. Ada sekarang namanya Pusat Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja. Mungkin sobat Minbi bisa chat di kolom komentar kalau tahu di mana aja sih pusat layanan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada di pusat kesehatan masyarakat gitu kan. Bisa banget kasih informasi dan sharing informasi tersebut. Kita bisa tanya-tanya di situ melalui bidan, melalui tenaga kesehatan tentang informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi. Dan tentunya cari informasi-informasi yang benar-benar real ya. Dan Kak Sela sendiri juga ini ya, konselor remaja juga nggak sih? Oke, iya. Saya salah satu konselor remaja. Teman-teman juga mungkin boleh sharingnya sama Kak Sela gitu ya. Karena Kak Sela ini juga salah satu relawan PKBI yang menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri dan juga tentang menstruasi ya Kak Sela ya. Iya, benar. Oke, ngomong-ngomongin soal orang yang sering nih berkoar-koar gitu ya, menyampaikan tentang informasi ini. Sebenarnya hambatan dari penyampaian informasi tentang kesehatan menstruasi ini sendiri apa sih Kak Sela? Yang udah dirasain sampai sejauh ini gitu. Kalau yang sering digaungkan oleh relawan remaja itu sih hal-hal yang baik itu ada baiknya jangan berhenti di kita ya. Kita sebagai orang yang tahu soal informasi ini sebaiknya itu jangan sampai informasinya itu hanya sekedar di kita. Jadi kita udah tahu informasinya stuck di kita. Berarti harus kita sampein lagi ke orang lain begitu ya. Kita ada tanggung jawab untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada
orang-orang yang belum terpapar informasi itu. Ada baiknya sih ke tujuannya itu orang-orang yang benar-benar yang kita anggap minim tentang edukasi kesehatan reproduksi. Itu yang harus kita sasarkan utama begitu ya Kak Sela ya. Karena kalau kita sasarin orang-orang yang udah tahu itu baik, tapi lebih baik kita menyasar ke orang-orang yang marginal, orang-orang yang benar-benar yang belum banget tahu sih kesehatan reproduksi. Aduh, ini kayaknya bermanfaat banget ya buat Sobat Minbi yang belum tahu juga tentang informasi ini. Nah, karena hari ini kita sudah pakai baju kesayangan kita semua, baju baru nih ya gitu ya, alhamdulillah. Jadi baju Oki. Nah, jadi mungkin Sobat Minbi ada yang belum tahu nih Kak Sela, kenapa sih kita pakai baju Oki hari ini? Sebenarnya ini Oki buat apaan sih gitu ya? Nah, Oki ya. Udah disinggung nih soal Oki. Oki itu salah satu tempat atau sarana buat kita mencari isu-isu atau informasi tentang kesehatan reproduksi. Tak hanya bagi remaja laki-laki, juga remaja perempuan. Bentar. Berarti di remaja laki-laki juga boleh nih pakai aplikasi Oki gitu? Bener, boleh. Bagi mereka yang belum menstruasi juga boleh banget untuk mendownload aplikasi ini, karena di dalamnya sudah ada informasi-informasi real yang tentunya valid yang sudah tersedia di situ. Nah, karena layanan ini juga diprakarsai oleh UNICEF. Wow, berarti tahu kan UNICEF kan? Sedikit tahu lah ya, nggak mungkin nggak tahu ya. Mungkin Sobat Minbi ada yang nggak tahu, nanti boleh sharing sama Kak Sela. Bagus Pia. Berarti semua yang nggak tahu nanti tanya ke Kak Sela. Nah, boleh banget sharing-sharingnya juga bersama relawan remaja PKB lainnya. Waduh, masuk ya. Masuk. Iya, jadi sebenarnya emang tidak hanya untuk yang sudah menstruasi, tidak hanya untuk perempuan, tapi boleh untuk laki-laki dan boleh juga untuk yang ini ya Kak, yang belum menstruasi ya. Sebenarnya manfaat Oki itu sendiri apa sih? Atau bermanfaat untuk remaja-remaja mageran yang catat-catat gitu atau gimana sih? Oh, enggak dong. Terus tujuan aplikasi Oki ini sebenarnya untuk mendeteksi kapan sih siklus menstruasi bulanan aku gitu kan. Nah, karena di sini ada fitur kalender yang kalau kita masukin tanggal kapan kita menstruasi bulan ini, bulan depan kita sudah bisa tahu kira-kira perkiraan prediksi kapan tanggal menstruasi selanjutnya. Berarti kita udah tahu dari hanya kita upload di itunya aja begitu ya. Upload dari kalender itu. Jadi kita nggak hanya memprediksi doang, tapi kita juga bisa tahu informasi-informasi lainnya seputar menstruasi dan kesehatan reproduksi. Ini mungkin juga berguna ya untuk yang misalnya suami istri gitu yang mau program hamil biar tahu kapan sih waktu-waktu suburnya begitu. Juga bisa ya. Bener banget masa subur untuk pasangan suami istri ya. Berarti ini Oki adalah apa namanya itu aplikasi yang sangat bermanfaat juga. Bener, ada diarinya juga loh. Ada juga? Ada. Jadi kita bisa nyatet apa aja aktivitas harian kita di aplikasi Oki itu. Ada juga skala untuk nekan kapan sih mood kita tuh bisa teratur gitu di Oki gitu kan. Ada kadang kita merasa mood kita hari ini bagus, besoknya nggak bagus, itu juga ada di aplikasi. Berarti Oki udah bisa juga kita lacak di aplikasi Oki itu sendiri. Bener banget. Nah, jadi ini banyak juga ternyata ini baru dapat bocoran. Gimana tuh aplikasinya Kak Pia? Banyak banget nih aplikasinya yang juga tahu tentang mitos dan perasaan, relasi dan gawan jenis, dan juga kita tahu tentang gaya hidup lainnya. Waduh, nih kira-kira Sobat Minbi bisa lihat nggak sih? Nah, Kak Sela ini ngomong-ngomong nih Kak Sela, ini downloadnya nggak kelihatan juga ya. Waduh, nggak apa deh. Ini kalau boleh tahu nih, ini susah nggak sih downloadnya atau gimana sih cara download aplikasi Oki ini? Soalnya kan kalau Pisni tuh paling mager ya, yang namanya tuh download aplikasi gitu ya. Ini gimana nih cara downloadnya? Aku merasa lucu barusan. Susah, gak kelihatan. Nggak apa-apa. Nanti ada di sini ya teman-teman ya. Editornya mager. Editornya mager. Dan ini satu lagi nih. Dan buat Sobat Minbi juga kalau dapat ini baju Oki kayak kita bisa langsung di barcode-nya. Nah, tenang aja, nanti akan ada link untuk download aplikasinya di kolom deskripsi. Nanti ini editornya sudah nampilin di sini juga. Nah, cara untuk download Oki itu kalau bisa di Android ya, kita bisa download di Google Play Store. Tinggal search OKY, Oki. Jadi di situ akan muncul, tinggal download, tinggal registrasi, isi biodatanya di situ.
Tentunya juga ada beberapa hal yang perlu diisi pas rahasia. Jadi kalau kita login lagi tuh nggak mudah orang lain untuk login juga. Oh gitu. Nah kalau untuk di Apple, iPhone yang pengguna iPhone itu bisa download di App Store. Wow. Dengan cara ngetik Oki juga. Sebenarnya sama aja sebenarnya. Iya sama aja, cuma beda aja ya, cara beda. downloadnya. Iya. Sangat mudah bukan? Sangat mudah. Nanti kita download ya. Ini buat sobat Minbi yang ada di rumah juga jangan lupa untuk download nih aplikasi Oki karena emang bermanfaat untuk semua kalangan. Bener banget. Pia udah download belum? Udah download? Udah, tapi ya. Sesuai banget dengan tema Hari Kesehatan Dunia hari ini ya Kak Sela ya, bahwasanya untuk semua gitu. Jadi pas banget untuk aplikasi Oki ini juga untuk semuanya. Iya, gitu. Karena kalau kita bicara soal kesehatan nih, ada 30% populasi global yang tidak mendapatkan akses tentang layanan kesehatan. Wow, miris banget kan? Miris banget, berarti beruntunglah kita yang udah dapetin layanan kesehatan dengan sangat mudahnya. Iya, gitu tapi PR juga bagi kita untuk meneruskan informasi-informasi baik ini agar tidak hanya di kita. Jadi bisa kita share ke semua orang yang mungkin masih minim akan edukasi soal kesehatan. Oke, berarti jangan sampai berhentinya di kita lagi. Iya, gitu. Oke, baik Kak Sela. Nah, ini kita masih bahas-bahas tentang kesehatan yang baik wanita maupun pria gitu ya. Mungkin Kak Sela boleh nih sebagai detik-detik terakhir kita. Waduh, detik-detik terakhir ya. Detik-detik terakhir aja nih. Oke, boleh nih boleh kita sampein pesan dan juga harapan kita untuk sobat Minbi yang ada di rumah. Tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki, berarti untuk semuanya deh Kak Sela. Boleh nih sampein pesannya dan juga kesannya. Oke, untuk sahabat Minbi di rumah, baik itu perempuan maupun laki-laki, ini mungkin untuk perempuan dulu ya. Ada baiknya kita itu menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang mungkin berseberangan dengan apa yang menjadi aturan baik di masyarakat, dan juga ada baiknya hal-hal yang baik tidak hanya berhenti di kita, bisa di-share juga dengan perempuan-perempuan lain. Dan aku harap perempuan-perempuan di luar sana bisa lebih aware tentang kesehatan reproduksi, karena tidak jarang kita sebagai perempuan itu lebih minim resiko untuk mendapatkan penyakit menular seksual dibandingkan laki-laki gitu. Jadi aku harap kita bisa sama-sama aware, bisa sama-sama berbagi informasi, sharing untuk hal-hal baik ini. Untuk laki-laki juga jangan lupa untuk saling menjaga satu sama lain, lebih sadar akan kesehatan reproduksi, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan aku harap juga kita bisa saling menjaga. Oke, berarti ini emang untuk semuanya ya, tidak hanya untuk perempuan tapi juga kesehatan reproduksi ini juga penting banget untuk laki-laki. Health for us. Iya benar banget, memang untuk semuanya. Wow. Thank you ya editor. Thank you. Dan Kak Sela terima kasih banyak sudah hadir di podcast bareng aku di sini. Tentunya juga kita ini teman-teman buat sobat Minbi yang ada di rumah nih yang mau lebih gampang lagi untuk mendapatkan informasi kesehatan. Kesehatan apa aja ini kita juga ada ya Kak Sela ya. Di PKBI Riau itu yang namanya konselor PKBI Riau, ini salah satunya juga ada Kak Sela, juga ada Pia dan juga teman-teman konselor lainnya. Iya, PKBI Healthcare yang siap memberikan layanan informasi kesehatan untuk sobat Minbi yang ada di rumah. Iya, tidak hanya kami berdua, akan ada banyak relawan remaja lainnya yang akan memberikan akses untuk teman-teman semua berbagi dan sharing soal kesehatan reproduksi dan masalah lainnya. Iya bener banget. Dan juga nih untuk sobat Minbi yang ada di rumah deh, kayaknya aku pengen deh juga menjadi salah satu bagian dari kita. Boleh juga nih langsung aja daftar di PickSmart atau di Star PKBI karena kita masih buka ya Kak, yang untuk remaja-remaja yang ikut berpartisipasi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh remaja yang ada di Indonesia khususnya. Dan ya Kak Sela terima kasih banyak sudah hadir pada siang hari ini. Semoga puasanya kuat sampai nanti ya. Masih kuat? Masih kuat. Ini ngomong-ngomong nanti kita buka pakai apa ya? Kayaknya nanti ya. Sponsor. Aduh. Sponsor dari nih Oki. Ya, Oke. Buat sobat Minbi yang ada di rumah, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan informasi di podcastnya kita. Di mana lagi kalau bukan di program Katanya Nyatanya Gitu. Saya Nur Sapetrul Fitra pamit dan juga rekan saya Sela pamit undur diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.